Iyalah, fuck kata gue teh. Nah, perbedaan antara sin dan sod itu pertama di mahroj bukan mahroj. Nah, ada mahroj, ada sifat. Nah, mahroj itu kalau kita eh, gambarkan ya, mahroj itu seperti ruangan dengan satu jalan keluar. Nah, sifat itu seperti contohnya di dalamnya itu adalah ada ibu, bapak, dan anak. Nah, ketika mereka keluar, itu mereka sama keluarnya, tapi dengan gaya yang berbeda. Ya, jadi sifat itu berbeda. Contohnya, ketika si ibu keluar, tapi dengan gaya yang berbeda, gitu. Itu pasti ada perbedaan antara ibu, anak, dan bapak. Seperti itulah perbedaan antara mahroj dan eh, sifat, ya. Nah, terus perbedaannya terus sod di sini sod itu mempunyai sifat hames. Hames itu hames itu adalah napas tetap mengalir ketika mengucapkan lafaz tersebut di sod 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 gitu. Jadi napas tetap mengalir keluar. Nah, terus ada rohwah. Rohwah itu jadi si ini apa namanya itu? Jadi suara tetap mengalir ketika menyebutkan eh, huruf tersebut jadi sod, sod, sod seperti itu. Nah, sin juga sama sifatnya seperti sod. Gitu. Nah, terus eh, sifatnya itu eh, sod itu istilah. Jadi istilah itu ketika kita mengucapkannya lidah itu naik ke eh, hampir menyentuh ke atas, hampir menyentuh ke langit-langit, ke atas sini, di sini, terus di atasnya lagi kan ini teh mulut. Nah, seperti inilah kayaknya. Nah, jadi si lidahnya itu hampir ke atas. Nanti berbeda dengan sifatnya sin. Sin itu invita dia tuh, tidak istilah. Perbedaannya invita itu bukan. Perbedaannya itu istighfar. Nah, istighfar itu perbedaannya pangkal lidahnya ke bawah. Seperti itu. Jadi bacanya itu sad sad sad. Jadi si ininya hampir menyentuh gigi seri, si tulisannya hampir menyentuh gigi seri dan eh, pangkal lidah di belakang itu hampir menyentuh langit-langit. Sad mungkin saya kurang ini ya, kurang sempurna dalam mencontohkannya karena saya juga sedang belajar. Nah, terus sifatnya itu sifat sod itu ada itba, ya, sod gitu, jadi tebal sod seperti itu. Nah, sin berbeda dengan sin itu invita, artinya tidak tebal kalau tidak salah. Jadi perbedaan sin dan sod itu sin mah tebal dan sod tidak. Kebalik. Sod mah tebal dan sin itu tidak. Nah, terus ketika eh, istilah itu berbeda ya. Istilah jadi sin mengucapkan sin itu sin, sin, sod, sin, sod. Jadi kalau tidak salah itu eh, pangkal lidahnya ke bawah sin. Sin, 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 sod, sod, sod seperti itu. Jadi sod itu pangkal lidahnya naik ke atas karena makhrajul ada di depan, di tengah-tengah mulut, di atas, ya. Jadi lidahnya ke atas, terus di bawah, terus di pinggir, terus di sini aksol halki kalau nggak salah.
terus di tengah, terus di sini. Ini adalah makhrajnya dari A, ya. Makhraj dari huruf A. Naik lagi ke sini jadi ain, ain ke sini seperti itu. Terus mungkin seperti itu saja ya. Jadi kita eh, mungkin di sini membahas sin dan sod saja. Sin itu dibacanya eh, tidak tebal, tetapi sod itu dibacanya tebal atau disebut dengan itba. Dan sin itu dibaca dengan invita. Nah, terus makharijul huruf sin dan sod itu sama torofu lisannya itu torofu lisan teh di depan sini hampir menyentuh gigi seri. Jadi di sini lidah di ujung lidah ya pengeluarannya ketika diucapkan hampir menempel pada gigi seri. Namun yang membedakan antara isti'la dan istighfar yaitu ketika pengucapannya kalau isti'la itu pangkal lidah, jadi pangkal lidah yang belakang, ini lidah ke atas gitu, hampir menyentuh langit-langit. Nah kalau sin itu ke bawah, jadi gigi serinya hampir menempel pada jadi lidahnya hampir menempel kepada gigi seri dan suara tetap mengalir dan napas juga tetap mengalir dalam mengucapkannya. Tapi yang membedakan eh, sod ke atas, si pangkal lidahnya hampir menyentuh ke atas. Nah, kalau sin itu ke bawah seperti itu istighfar. Dan persamaannya juga ada di hamas ya, hamas rahwa isti'la. Yang membedakan berarti isti'la dan itba itu ya, tebal dan tipis. Mungkin eh, sampai situ saja ya yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar gitu. Mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.